Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bahri. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi diciptakannya manusia. Peran manusia sendiri. Peran dan fungsi diciptakannya manusia. Yang pertama, pengertian manusia. Pengertian manusia di situ adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna daripada ciptaan Allah yang lainnya seperti binatang, jin, iblis, dan lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Disitulah pengertian yang pertama. Terus pengertian yang kedua, manusia memiliki beberapa pendapat diciptakannya manusia. Pengertian manusia. Yang kedua adalah diciptakannya manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali yaitu Nabi Adam, yang mana Nabi Adam dan Hawa pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi ini. Awal mulanya Nabi Adam berada di surga, diciptakan di surga. Kan tetapi Nabi Adam melanggar larangan yang Allah berikan, yaitu memakan buah kuldi, sehingga Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini. Dan juga yang ketiga, ialah tujuan diciptakannya manusia. Jadi tujuannya manusia diciptakan di muka bumi ini supaya apa? Supaya di muka bumi ini adanya ketentraman, yaitu supaya manusia menyembah Tuhannya dan melakukan kebaikan-kebaikan yang mana Allah perintahkan kepada kita. Situlah tujuan manusia diciptakan, ialah supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya itu, tapi supaya menjaga alam semesta ini. Yang keempat, fungsinya apa? Manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu supaya di muka bumi ini terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya manusia diciptakan di muka bumi ini, mereka diciptakan dengan yang baik-baik, yaitu dengan tujuan yang baik, dan juga perilaku mereka juga baik. Jadi supaya di muka bumi ini tidak ada kehancuran, seperti menjaga muka bumi, hampir sama dengan tujuan yang tadi. Terus
Selanjutnya kembali lagi ke pengertian manusia, yang dimana banyak sekali pendapat yang diterima tentang pengertian manusia, yang mana yang salah satunya berkata bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lainnya, seperti jin, iblis, setan. Dan juga ada mengatakan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik semua, seperti itu. Jadi banyak beberapa pendapat tentang diciptakannya manusia. Kembali lagi kepada diciptakannya manusia, yaitu kembali ke sejarah lagi, yaitu Nabi Adam lah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yaitu diciptakannya di surga. Jadi, dan juga sudah saya jelaskan bahwasannya mengapa manusia berada di muka bumi, ya seperti tadi, dikarenakan Nabi Adam telah melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah kulti. Dan juga tujuan seperti tadi, tujuannya yaitu supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya manusia melakukan hal-hal yang baik-baik. Kok masih ada manusia yang melakukan hal buruk? Nah, disitulah kita diberi kesadaran bahwasannya sebenarnya manusia itu baik, akan tetapi mereka lah yang membuat yang tidak baik, seperti itu, manusianya sendiri. Dan yang keempat yaitu fungsinya apa sih manusia diciptakan itu? Fungsinya di muka bumi ini apa? Yaitu ya kembali kepada tadi, fungsinya supaya menenteramkan yang ada di muka bumi ini, seperti menjaga alam, menjaga kelestarian, dan menjaga budaya-budaya yang ada. Disitulah budaya ada dikarenakan adanya manusia, sehingga seperti budaya, alat tradisional, semuanya itu timbul karena adanya manusia. Situlah fungsinya diciptakan manusia. Bukan hanya sekedar diciptakan untuk hidup atau untuk bersenang-senang, tidak, tapi juga ada tugasnya, dan juga yaitu seperti mencari pahala, melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena juga ada riwayat khairun nas anfa'um linnas, yang mana sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi apabila ada manusia yang saling menolong kepada manusia lain, itulah manusia yang baik. Karena mengapa? Karena dia bermanfaat kepada orang lain, seperti itu. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya. Maka dari situ, apabila penjelasan dari saya ini kurang memahami, saya mohon maaf. Dan juga saya pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat dan sehat
jasmani dan rohani.